Hai Mams dan Bunda hebat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan, amin. Ayo teman-teman pada absen dulu nih, dari mana aja yang udah hadir. Boleh tulis-tulis di kolom komentar nama dan asal daerah kalian ya. Oke deh teman-teman, seneng banget nih ya masih bisa untuk share aktivitas lagi, menemani hari-harinya teman-teman lagi. Aku awali kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, ini tuh ngurusin cucian. Kalau pagi-pagi mah nggak jauh-jauh ya dari urusan uprek-uprekan di laundry room ya teman-teman. Karena aku adalah tim yang nyuci setiap hari. Kadang kalau pas lagi beraktivitas seperti ini tuh ya teman-teman, aku tuh juga pengen banget gitu ya bikin vlog suara asli gitu, suara yang ngomong langsung pakai mic gitu ya teman-teman, pengen gitu ya. Tapi apalah daya, itu agak susah teman-teman, karena kalau pas lagi aktivitas kayak gini keseringan anak-anak itu mondar-mandir, teriak sana teriak sini teman-teman, dan itu bakalan kacau banget sih suaranya gitu ya. Makanya kalau misalnya pas aku tuh ngonten yang suara langsung gitu, biasanya aku cuma di konten masak. Anak-anak itu aku ungsikan biasanya teman-teman di kamar depan gitu ya. Kadang mereka main di situ, kadang nonton handphone di situ gitu ya. Jadi suaranya mereka itu nggak terlalu berisik kedengaran di video. Nah teman-teman, di sini aku lanjut dulu ke videonya lagi. Ini aku udah selesai nyuci-nyuci ya. Jadi kayak tinggal sikat-sikatin lantai, dan ini juga alhamdulillah udah selesai. Pakaiannya aku keringkan nih teman-teman. Tinggal dijemur-jemur aja ya untuk pakaiannya. Pokoknya kalau pagi-pagi gitu ya urusan cucian itu udah kelar, aduh rasanya tuh beneran deh plong banget teman-teman. Ya apalagi buat aku ini kan yang memang punya anak kembar, jadi nyuci itu wajib banget setiap hari. By the way teman-teman, cucian aku hari ini tuh memang nggak terlalu banyak ya, tapi jemurannya banyak. Karena apa? Karena kemarin itu aku udah nyuci teman-teman, tapi nggak sempet aku jemur karena beneran deh kemarin itu adalah hari yang bener-bener bikin panik, bikin nggak kepikiran kerjaan rumah gitu ya. Padahal aku udah nyuci dari malam hari loh teman-teman, malam harinya aku udah nyuci, niat hati pagi-pagi tuh langsung dijemur gitu. Tapi apalah daya, pagi-pagi ke pasar, habis itu nggak ingat gitu jemurin pakaian. Terus aku juga langsung nganterin kakak ipar aku ke rumah sakit karena kan beliau lagi sakit gitu ya. Alhasil aku nggak ingat buat ngejemurin pakaian. Aku juga nggak ingat buat ngasih tahu pak suami teman-teman, minta tolong buat jemurin pakaian gitu ya. Alhasil gitu teman-teman, ini pakaian nggak aku jemurin gitu ya kemarin. Untungnya aja nggak bau karena kan dia udah dikeringin gitu ya. Jadi hari ini tuh jemurannya lumayan banyak ya, karena sekalian ngejemurin pakaian yang hari kemarin. Oh iya teman-teman, minta doanya juga ya dari teman-teman semuanya. Semoga kakak ipar aku cepat sembuh teman-teman, cepat pulih lagi seperti biasa, dan dijauhkan dari segala penyakit, amin. Alhamdulillah aja ya teman-teman, hari ini cuaca itu panasnya itu bener-bener panas ya teman-teman. Alhamdulillahnya juga sih teman-teman di Pekanbaru gitu ya, walaupun cuacanya itu panas cetar membahana, udah ada hujan teman-teman. Jadi walaupun siang harinya panas gitu ya, kadang di malam hari itu juga ada sesekali tuh hujan gitu ya. Jadi nggak yang terlalu gersang-gersang banget gitu teman-teman untuk sekarang ini. Tapi walaupun udah hujan ya teman-teman, entah kenapa gitu ya, cuaca itu beneran deh kalau siang hari itu panasnya itu bener-bener menyengat banget gitu ya teman-teman. Bahkan kadang teman-teman aku tuh sampai sampai kadang tuh berulang-ulang ngebasahin badan, nggak mandi ya, cuman kayak ngebasah-basahin badan gitu ya, apalagi kayak mau sholat gitu kan. Nah itu kadang aduh ya Allah beneran panas banget, gerah banget gitu ya. Rasanya kalau misalnya nggak disiram-siram badan tuh kayak berasa nggak afdol gitu, karena saking panasnya keringat tuh ngucur banget gitu loh teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat ya betapa banyaknya jemuran pakaian aku, sampai full nih teman-teman jemuran pakaiannya. Oh masya Allah ya. Ini aja tuh ya teman-teman, tadi kalau misalnya seandainya ini tuh nggak cukup, aku bakalan pakai hanger gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ini tuh masih cukup ya teman-teman. Makanya di sini aku nggak gunain hanger.
Aku tuh sebenarnya kepingin banget loh teman-teman punya jemuran yang besi gitu yang bisa dipindah-pindahin ke sana ke sini, karena sekarang itu udah mulai-mulai ada musim hujan teman-teman, jadi pasti bakalan perlu banget deh ntar tuh ya jemuran yang bisa dipindah-pindahin gitu ya. Tapi ya kalau misalnya memang belum ada rezekinya buat beli, ntar tuh pakai hanger aja terus dikasih tali gitu teman-teman di dalam rumah atau di teras depan gitu ya, kan teras depan itu juga masih bisa lah buat jemur-jemur untuk sementara nanti kalau musim hujan. Ada sih teman-teman, aku tuh kepincut sama hanger yang sistemnya yang digantung gitu ya teman-teman. Tapi ya gitulah teman-teman ya, untuk sekarang ini masih belum aja rasanya kebagi gitu ya uangnya buat beli-beli yang begituan gitu ya. Sebenarnya mah pengen, kalau kepengenan mah banyak ya, tapi kan balik lagi gitu ya, kita harus tetap lebih mengutamakan kebutuhan dan juga hutang daripada keinginan. Oke deh, balik ke videonya lagi. Setelah selesai urusan jemur-jemur pakaian ini, aku ke dapur dulu teman-teman, mau lap-lap tipis untuk di dapur. Dan juga di sini aku tuh mau ngerapiin nih piring-piring yang udah aku cuci nih teman-teman. Jadi itu aku mau rapiin dulu ke lemari piring. Banyak teman-teman yang bilang pencahayaan video aku itu bagus ya. Sebenarnya pencahayaannya bagus tergantung lampunya. Nah di bagian sini kalian bisa lihat kan cahayanya itu nggak bagus teman-teman, nggak bagus banget. Aku aja itu sebenarnya nggak serak bikin video kalau misalnya menampilkan area sini tuh sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi kan, sesekali harus juga ditampilkan biar kaliannya nggak bosan gitu. Karena di bagian sini tuh nggak ada lampunya teman-teman. Jadi lampu di dapur tuh cuma satu, harusnya di bagian sini ini tuh ada lampunya gitu ya. Terus di bagian sudut dekat kulkas yang di atas kulkas gitu itu ada lampunya maunya satu gitu, jadi kayak secara menyeluruh ruangannya itu terang maksimal gitu teman-teman. Tapi ya gitulah ya, memang masih belum bisa gitu teman-teman buat masangin lampu sebanyak itu. Jadi mohon maaf aja kalau misalnya di beberapa sudut itu masih kurang pencahayaannya. Nah teman-teman, di sini aku tuh mau ngerapin sedikit untuk sutil-sutil aku ini ya. By the way, ini tuh sutil aku tuh merek Meko ya teman-teman. Sutilnya itu enak banget sih dipakai masak-masak gitu ya. Cuman kadang aku suka ngerasa sayang aja mau makainya teman-teman. Jadi kalau makainya tuh palingan cuma sesekali doang, nggak yang setiap hari aku pakai gitu ya. Pokoknya aku pengennya tuh semua barang-barang yang ada itu kepake semua gitu ya. Walaupun kayak sesekali tapi minimal itu pada aku pakein gitu ya, daripada cuman kepajang doang gitu. Mungkin jarang-jarang sih aku pakai yang sutil Meko itu ya teman-teman, karena dia itu terlalu cantik rasanya kalau mau dikotor-kotorin gitu ya. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Kadang itu bener-bener cinta banget gitu ya teman-teman sama perintilan gitu ya, tapi malah kadang tuh suka sayang dipakainya karena takut kotor lah, lecet segala macam ya, karena saking sayangnya. Oke deh teman-teman, di sini kalian bisa lihat cucian piring sudah menanti lagi. Nggak heran lah ya teman-teman, yang namanya di dalam rumah ini ada kehidupan, pasti cucian piringnya selalu banyak ya. Tapi nggak apa-apa, tenaga emak-emak ini mah masih strong ya teman-teman. Jadi untuk urusan cuci-cuci piring segini mah gampang lah ya teman-teman. Bakalan kelar gitu ya, asalkan ada niatnya dan juga semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, beres juga nih teman-teman urusan cucian piring. Dapur juga udah bersih tadi ya, karena aku lap-lap tipis. Oke, di sini kita beralih ke kamar dulu nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya kamar aku. Nah, kasur santai yang lagi aku lipat ini teman-teman, ini adalah tempat tidur aku ya. Jadi kalau malam hari aku itu tidurnya di kasur santai ini teman-teman, dikarenakan aku tuh tidurnya paling malam gitu ya, terus bangunnya paling pagi. Jadi aku nggak mau yang aku itu ntar apa ya, kayak turun naik dari kasur gitu ya, itu bakal ngebangunin anak-anak gitu. Makanya aku suruh tidur di kasur itu anak-anak sama pak suami aja, biar aku di bawah aja gitu ya. Karena menurut aku dengan kegiatan aku yang terkadang itu pengen bangun pagi gitu ya, terus tidur lebih lama, terus juga kadang tuh malam hari kan aku sibuk ngedit ya temen-temen. Makanya aku tuh lebih nyaman tidurnya terpisah dari mereka, biar mereka tuh nggak keganggu gitu. Oke deh, di sini aku rapi-rapiin dulu ya untuk kamar aku ini teman-teman. Masya Allah, aku tuh sebenarnya udah lumayan lama ya teman-teman, kepinginan banget ngecat gitu ya, ngecat ulang lagi untuk di kamar dan juga rumah ya teman-teman. Pengen dicat ulang, tapi ya gitulah, kalau ngecat itu budgetnya lumayan banget teman-teman. Kayak 500.000 tuh nggak kemana gitu loh ya. Jadi ya sekarang ini kayak yang dipenting-pentingnya ya dulu gitu ya. Banyak banget juga sih teman-teman itu yang bilang, bun dicat ulang kamarnya bun begini
begini begitu pengen teman-teman, Masya Allah pengen banget gitu ya. Pokoknya kalian doain aja lah teman-teman, semoga hutang aku cepat lunas, terus juga semoga rezekinya itu bertambah gitu ya, biar bisa renov biar bisa makeover segala macemnya gitu ya teman-teman, amin. Alhamdulillah kamar udah rapi nih teman-teman, rasanya lega banget ya kalau kamar udah rapi tuh. Oke deh, di sini aku tuh mau beberes dulu di lemarinya anak-anak teman-teman, karena ini tuh lemari ini ya teman-teman, di bagian tengah yang pintunya paling panjang itu teman-teman, itu tuh sering banget anak-anak tuh masuk ke dalam lemari itu, dan itu pakaian kalian bisa lihat berantakan. Nah itu kerjaannya situin teman-teman, itu pakaiannya ditumpukin buat dijadiin bantal, nanti mereka tuh tidur di situ teman-teman ya. Jadi kan yang lemari yang sering banget dibongkar sama yang dibuka sama anak-anak dan mereka masuk adalah lemari bagian paling bawah yang sekarang lagi aku susunin, dan juga lemari yang tingkat nomor 2-nya itu. Nah itu biasanya anak-anak tuh sering banget tidur atau masuk ke dalam lemari itu ya teman-teman. Jadi aku tuh takutnya gitu ya, ntar aku nggak ngeh terus mereka itu ketutup di dalamnya dan pintunya nggak bisa dibuka gitu kan, itu kan bahaya gitu kan. Sebelumnya di lemari bagian bawah ini kan nggak terlalu ada isinya teman-teman, makanya anak-anak itu kayak pengen selalu masuk gitu ya, karena mereka lihat itu nggak terlalu ada isinya, palingan cuman pampers dan juga beberapa kain bedongan doang gitu. Dan sekarang aku sengaja ngisi untuk lemari di bagian bawah ini agar anak-anak itu kayak nggak bakalan ngebuka lagi, karena anak-anak tuh kalau misalnya ngeliat udah banyak barangnya mereka nggak bakalan mau masuk teman-teman. Makanya di sini untuk pakaian-pakaian yang bagian paling atas aku pindahin aja ke bagian paling bawah ya. Jadi bagian paling atas ntar tuh aku mau kosongin aja, karena itu aku mau pakai buat naruh tas juga sama sendal-sendalnya anak-anak gitu ya teman-teman. Harusnya sendal-sendal itu letaknya di bagian paling bawah gitu ya, tapi ya gitulah karena anak-anak itu sering bolak-balik masuk lemari gitu ya, daripada ntar bahaya mendingan ya udahlah nggak apa-apa, ntar sendal-sendalnya dan tas juga itu aku taruh di bagian paling atas aja gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh beneran deh pakaian anak-anak tuh berantakan banget, karena memang asli itu tuh dibongkar sama situin ya. Kadang tuh ya teman-teman, aku tuh lebih seneng ngedengar anak-anak itu yang berisik main gitu ya. Aku jadi tahu mereka tuh lagi apa daripada mereka tuh diam-diam baik. Karena kalau mereka tuh udah diem teman-teman, udah deh tuh ya, kalau udah senyap itu pasti ada sesuatu yang sangat besar terjadi biasanya. Nah kemarin itu pas aku lagi sibuk di dapur, pas aku dengar-dengar kok anak-anak tuh diem gitu ya teman-teman, tapi aku ya udah biarin aja lah dulu gitu ya. Aku masih ada dengar sesekali suara ketawanya mereka gitu teman-teman. Dan setelah aku selesai nguprek di dapur, aku tuh ke ruangan depan, dan setelah aku lihat pempes bertaburan teman-teman, pakaian bertaburan gitu ya. Ya ampun, aku langsung lemes gitu ya. Pengen banget rasanya ngevideoin teman-teman, tapi entah kenapa emosi itu udah rasanya membara-bara. Alhasil aku nggak bikin video, aku lepas hijab dan aku tuh dengan tingkat kesabaran tinggi ya membereskan pakaian itu teman-teman, dan memunguti pampers atau diapers yang sudah diberantakin anak-anak serumah-rumah ya teman-teman diapersnya. Masya Allah ya teman-teman, anak-anak pinter deh si Twin ini ya. Oke deh, ini juga aku rapi-rapin pampersnya karena kemarin tuh ada beli diapers gitu tapi belum dirapin. Nah di sini aku langsung aja buat ngerapin. Teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.